La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, shaimin syaimat, para pendengar radio Suara Witri dimanapun Anda berada yang berbahagia, kembali dan menjadikan kita insan-insan yang tergolong muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, para pendengar radio Suara Witri dimanapun Anda berada, perlu kami informasikan bahwa futur pada sore hari ini akan jatuh pada pukul 17:39. Sekali lagi, futur pada sore hari ini akan jatuh pada pukul 17:39. Masih ada beberapa waktu untuk menunggu saat-saat berbuka puasa. Untuk itu, marilah kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, para pendengar radio Suara Witri dimanapun Anda berada, seperti biasa pada sore hari ini Ikatan Remaja Masjid Agung Malang menyelenggarakan kegiatan Ihya Ramadan 1442 Hijriah. Dan alhamdulillah pada sore hari ini, hari Sabtu, forum tanya jawab soal agama Islam yang akan dipandu oleh beliau Bapak Kiai Muhammad Ramadan Syaban Sudi. Bagi kaum muslimin muslimat yang mau bergabung bisa melalui ke nomor WA 081567752847. Sekali lagi, dengan menghubungi nomor WA 081567752847 atas nama Faroji. Dan alhamdulillah di studio ini Masjid Agung Malang telah hadir beliau Bapak Ki Haji Muhammad Ramadan Syaban Sudi untuk memberikan mukaddimah pada sore hari ini. Monggo Pak Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar, shaimin, shaimat, kaum muslimin, muslimat di kawasan Pemalang dan sekitarnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan puasa di hari yang ke-12 bertepatan dengan tanggal 24 April 2021. Sekali lagi mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita laksanakan pada hari-hari yang telah lewat mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari-hari mendatang insyaallah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan dan melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan ibadah puasa dan lain-lain. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada beliau Bapak Ki Muhammad Ramadan Syaban Sudi yang memberikan mukaddimah pada sore hari ini. Sekali lagi kepada kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, para pendengar radio Suara Witri, apabila mau bergabung ataupun menanyakan soal agama Islam, silakan bisa menghubungi ke nomor WA 081567752847. Sekali lagi, dengan menghubungi nomor 081567752847. Langsung saja Pak Kiai, ini ada beberapa pertanyaan yang dikirim dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama masih seputar bulan Ramadan atau melaksanakan kegiatan puasa Pak Kiai. Ini mungkin hampir mirip pertanyaan seperti yang kemarin disampaikan di Pak Kiai Nasirin. Bagaimana jika punya utang puasa tapi berhubung puasa
Ramadan yang lalu sudah terlewat, kemudian sudah datang Ramadan kembali. Lah itu apa namanya, bolehkah mengkodonya 2 kali atau bagaimana? Mohon kaifiahnya dan penjelasannya. Terima kasih. Jadi kalau sudah melewati puasa berikutnya, di samping kodo itu ada fidyahnya. Fidyah itu sudah kami sampaikan berulang kali, itu maknanya tebusan. Jadi samping kodo 1 hari itu ditambah dengan fidyah karena dengan alasan sudah melewati puasa berikutnya gitu kan, sudah melewati puasa 1 kali. Jadi kalau misalnya puasa 2 kali, nanti fidyahnya juga dua kali lipat itu. Seberapa besar fidyahnya itu ya untuk makan seseorang dalam 1 hari kurang lebih ya antara 5 sampai 7 on katakanlah ya. Kalau ini untuk ukuran beras gitu ya. Beras. Ya 5 sampai kira-kira 7 on. 7 on ya. Iya. 5 sampai 7 on itu. Ya, masih. Ya, terima kasih. Kemudian ada beberapa pertanyaan kembali terkait pelaksanaan sholat tarawih Pak Kiai. Ini mungkin ya bagi seorang remaja mungkin sukanya mencari tarawih yang praktis atau istilahnya yang cepat ekspres, atau mungkin ada beberapa instansi yang melaksanakan sholat istilahnya menggunakan 8 rakaat. Padahal orang tersebut mungkin dikatakan orang kita atau istilahnya orang ahlu sunnah yang biasa melaksanakan sholat 20 rakaat, tapi melaksanakannya 8 rakaat. Itu bagaimana hukumnya secara kaifiyah maupun secara qawaid? Terima kasih. Prinsip sebenarnya kan sholat tarawih itu kan ya sunnah ya. Sunnah ya. Ya persoalan semacam ini mengenai tadi 8 atau 20 rakaat itu memang ya ikhtilaf terus menerus, yang masing-masing berpegangan pada apa yang menjadi keyakinan. Jadi begini saja, memang ya menurut sejarahnya ini satu riwayat ya, tapi ini menurut saya tidak perlu dipertentangkan. Wong ibadah sunnah, sebab apalagi sunnah ya, ibadah fardu pun juga masih ada ikhtilaf di dalam kaifiyahnya dan lain-lain. Maka itu bagi yang melaksanakan 20 rakaat ya silahkan, bagi yang melaksanakan 8 rakaat silahkan. Bahkan Sabtu kemarin sudah saya sampaikan, zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz melaksanakan tarawih dengan 36 rakaat. 36 rakaat. 36 gitu. Ya, ini kalau misalnya ada yang melaksanakan 36 rakaat, ya mungkin di kita di Indonesia mungkin tidak umum ya. Yang umum itu ada yang 8, ada yang 20. Jadi begitu saja. Masalah hukum itu ya yang namanya hukum sunnah, asalnya kan hukumnya sunnah. Kalau asal hukum sunnah itu ya berarti tidak perlu dipermasalahkan. Sehingga sunnah itu kan berarti kalau kita melaksanakan ya dapat pahala, kalau enggak ya enggak dosa kan. Jadi ya itu saja. Ya. Berarti relatif ngoten nggih. Iya. Iya. Dikembalikan individu masing-masing. Iya, itu ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan yang berlebihan lah. Nggih, terima kasih lan matur nuwun. Kaum muslimin muslimat shaimin shaimat dimanapun suara kami terdengar,
bekerja sama dengan Radio Suara Widuri dimanapun Anda mendengarkan. Silakan yang belum bergabung di nomor HP kami atau nomor WA bisa hubungi 0877 11 646519. Kami ulangi 0877 11 646519. Dapat saya tambahkan sebentar. Nggih. Memang mengenai persoalan 8 atau 20 itu kan riwayatnya demikian. Pada zaman Nabi, selama 3 malam berturut-turut menurut riwayatnya, selama 3 malam berturut-turut Nabi melaksanakan tarawih 8 rakaat di masjid. 8 rakaat di masjid 3 malam berturut-turut. Lalu kemudian setelah dari masjid, Nabi dan para sahabat melaksanakan tarawih sendiri di rumah masing-masing, menambahkan dari 8 menjadi 20. Dibuktikan adanya rumah-rumah para sahabat itu ada suaranya orang yang melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarganya masing-masing. Itu selama 3 malam berturut-turut. Nggih. Wakilah di dalam riwayat itu memang jadi 8 rakaat di masjid, terus ditambahkan di rumah masing-masing, ditambahkan 12, jadi 20 rakaat. Lah, ini ada riwayat begitu. Mengapa Nabi melaksanakan hanya 3 malam berturut-turut? Maksudnya hanya di masjid hanya 3 malam gitu ya. Setelah itu melaksanakan di rumah masing-masing, tidak di masjid lagi, tidak berjamaah lagi. Iya. Tapi Iya. di Di rumah masing-masing setelah 3 malam. Itu Nabi menyatakan khawatir barangkali karena antusiasme sahabat waktu itu di dalam melaksanakan sholat tarawih. Sebab pada malam pertama hanya sedikit, malam kedua tambah banyak, malam ketiga tambah banyak lagi. Itu. Lah, setelah itu Nabi malah menghentikan jamaah di masjid dan melaksanakannya di rumah. Okay. Alasannya Nabi khawatir barangkali nanti sholat tarawih diwajibkan. Diwajibkan akhirnya jadi memberatkan umat. Maka Nabi menghentikan sholat itu berjamaah di masjid setelah 3 malam. Setelah 3 malam nggih. Iya. Ukuranipun nggih. Itu menurut riwayat gitu. Nggih. Persoalan mungkin bagi saudara-saudara kita yang berpaham lain, mungkin punya dalil yang lain, ya silahkan. Ya, Nggih. ya misalnya yang misalnya tetap melaksanakannya 8 rakaat ya, saudara-saudara kita tidak apa-apa. Tidak masalah, wong itu masalah sunnah kok. Ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Ini hanya sejauh yang saya ketahui mengenai dalil atau mengenai asal mula daripada sholat tarawih itu. Terima kasih atas penjelasan dan pemaparannya terkait sholat tarawih baik 8 maupun 20 rakaat, sudah gamblang sekali ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Kiki, itu tentang masalah perbedaan ukuran zakat fitrah. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada juga yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 2,8. Nah itu istilahnya yang sesuai dengan kaifiah hukum fikih itu berapa? Mohon maaf untuk penjelasan. Terus kemudian ketika diuangkan sesuai dengan kut atau sesuai dengan harga beras yang sekarang atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sekali lagi mengenai masalah berapa besar ya yang dikeluarkan di dalam zakat fitrah itu memang itu ada ikhtilaf, ada perbedaan karena memang di antara ulama satu dengan ulama yang lain itu mengenai ukuran yang ada di dalam istilah syariat ya, ada mud dan sebagainya, itu kalau dikonversikan atau disamakan atau disesuaikan dengan ukuran-ukuran yang berlaku di negara kita, katakanlah menjadi berapa kilogram dan sebagainya, memang akhirnya ada perbedaan pendapat. Ada kitab ya, karangan orang Indonesia, kalau bahkan orang ulama Indonesia mengenai ini ukuran-ukuran ya, ukuran-ukuran dalam itu yang misalnya mud umpamanya dijadikan kilogram berapa, itu ada perbedaan. Silahkan barangkali ada yang berminat nanti bisa berhubungan dengan saya, mungkin bisa fotokopi itu ya, kitabnya itu ada ya.
Iya. Iya. Jadi satu mood, iya satu mood ulama ini menyatakan ini, satu mood aja banyak perbedaan. Ya tadi mulai makanya ada yang mengatakan 2,5 atau 2,6 atau 2,7. Sekali lagi perbedaan itu tidak perlu kita masalahkan. Artinya kalau kita memang punyanya cuma 2,5 kilogram ya silahkan zakat dengan ukuran sekian. Kalau memang kita misalnya akan lebih banyak itu kan lebih baik, lebih afdol kan. Bukankah kalau kita sedekah itu asalkan ikhlas ya. Tentu ya lebih banyak lebih baik gitu. Dengan catatan ikhlas itu ya gitu. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ida di Pelutan yang menanyakan tentang darah istihadhah. Apakah ketika keluar darah istihadhah itu boleh melakukan puasa dan sholat? Jawabnya boleh. Boleh. Ya. Boleh. Ya. Karena larangan seorang wanita itu melaksanakan ibadah sholat maupun puasa itu kan hanya haid dan nifas, termasuk wiladah, melahirkan. Kalau istihadhah itu boleh. Pertanyaannya, lah bagaimana kalau misalnya pas lagi sholat keluar dan sebagainya? Saya kira itu masalah teknis ya. Masalah teknis artinya seorang wanita bisa misalnya kalau memang itu dimungkinkan nanti keluar, ya ditunggu sampai darahnya keluar dulu baru sholat, gitu kan? Itu kalau sholat, kalau puasa kan nggak masalah. Di tengah-tengah puasa keluar darah istihadhahnya nggak masalah. Okay. Yang penting ini teknis di dalam sholatnya. Misalnya kalau masih sedang keluar, ya sementara nanti sholatnya kan masih ada waktu. Bukankah waktu sholat kan katakanlah ya cukup ya sejam 2 jam, bahkan ada yang waktunya lama itu antara isya sampai subuh itu kan lama sekali itu. Oh iya, terima kasih. Ya, berarti boleh. Satu lagi, kemudian kalau misalnya sedang melakukan perjalanan, terus kemudian belum sempat untuk melakukan sholat, ini berkaitan dengan jamak. Jadi misal melakukan perjalanan dari waktu duhur, terus kemudian sampai sana maghrib, tapi belum sempat melakukan melakukan sholat asar. Nah ini sebaiknya bagaimana dalam melakukan sholat asarnya, karena menggunakan kendaraan umum seperti itu. Iya. Memang kadang-kadang kendalanya begitu. Katakan pokoknya berangkat dari tempatnya sudah sholat duhur gitu ya. Sudah sholat duhur. Iya. Kemudian di perjalanan kan menjumpai sholat asar karena perjalanannya jauh sampai di tempat maghrib katakanlah ya. Itu bagaimana? Memang kalau pakai kendaraan umum itu tidak memungkinkan, boleh kita qadha ya. Artinya asarnya diqadha nanti setelah melaksanakan sholat maghrib atau sebelum sholat maghrib kita qadha asarnya. Teknisnya begitu. Memang satu kesulitan tersendiri kalau menggunakan kendaraan umum, apalagi situasinya kalau di perjalanan, apalagi di kendaraan umum itu kan termasuk tadi ya, bagaimana kita mau sholat sendiri dan sebagainya kan tentu tidak memungkinkan. Ya mungkin, tapi kelihatannya agak sulit, ya kan? Ya mungkin karena di kendaraan umum misalnya kita tidak semua orang ikut melakukan sholat itu. Ya itu. Apalagi umpamanya mungkin tidak berhenti ya. Kecuali kalau memang supirnya tahu berhenti di satu tempat di mana ada kesempatan ya melaksanakan sholat asar. Tapi karena sesuatu hal misalnya kan karena terus di jalan ini maksudnya ketika menjumpai sholat asar itu apakah perlu ada niat sholat asar atau gimana? Maksudnya tidak, ya artinya kan asarnya tidak bisa dilakukan karena sedang dalam perjalanan sampai sana maghrib, terus kemudian ketika pada waktu asarnya itu apakah perlu niat melakukan sholat asar atau dihormatil waktu atau seperti apa? Iya memang itu kan permasalahannya begini. Jadi ya kalau di kendaraan umum itu kan kita tidak bebas
Ya. Artinya kita menghormati dan menghargai penumpang yang lain. Apalagi misalnya ya mungkin kalau sekarang ini mungkin duduknya satu-satu karena dalam keadaan COVID. Mungkin tidak mengganggu yang lain. Tapi kalau misalnya pas duduknya dua-dua, misalnya ini kenyataan kan begitu. Apakah pada waktu kita masuk sholat asar bisa saja dengan kaifiyah tertentu lihurmatil waktu kita melaksanakan sholat asar, nanti apabila setelah sampai di tempat tujuan sholat asarnya kita qudhu. Lah kaifiyahnya bagaimana? Kaifiyahnya biqadril imkan. Biqadril imkan itu misalnya katakan misalnya karena kita belum bersuci ya, di tengah di dalam kendaraan itu kan tidak mungkin kan kita bersuci. Ya. Misalnya, apakah mungkin bisa dengan cara tayamum? Kalau memungkinkan ya dengan cara apa ada tayamum? Ya, misalnya di jok kendaraan itu kan, biqadril imkan, biqadril imkan. Termasuk kita di dalam kaifiyah sholatnya juga biqadril imkan. Sesuai dengan kemampuan pada itu di situ. Iya, biqadril imkan sesuai dengan kemampuan apa yang kita bisa. Lalu kemudian kemana kendaraan itu menghadap? Sebab yang namanya perjalanan kan belum tentu ke barat, mungkin ke selatan, mungkin ke utara, mungkin ke. Iya, berarti artinya arah kendaraan itu berjalan ya intinya duduk situ. Iya. Sebab kan kita kan prinsipnya begini, dalam keadaan tertentu kan kita punya prinsip, sebenarnya tidak dalam keadaan tertentu pula, punya prinsip bahwa kita sholat kan menghadap Allah, ya kan? Allah kan berada di mana-mana. Adapun kita sholat menghadap kiblat yaitu Ka'bah, itu istilahnya kalau di dalam tafsir itu liwih datil ulub, untuk menyatukan hati kita, menyatukan hati umat Islam ya di dalam kita melaksanakan sholat. Artinya ada arah yang kita tuju. Bisa kita bayangkan, andai kata orang sholat diperbolehkan kemana dia menghadap, umpamanya ya. Ini umpama hukum sholat yang asal orang boleh sholat kemana menghadap. Alasannya bukankah Allah berada di mana-mana kan? Ya kan? Allah berada di mana-mana. Kita menghadap sana yang menghadap Allah, mana? Andai kata itu terjadi, bisa kita bayangkan di masjid ana wong salat madhep ngalor madhep ngidul saenake dewek. Kan begitu kan? Jadi istilah salat itu menghadap kiblat gitu di dalam tafsirnya liulfatil qulub, untuk menyatukan hati umat Islam supaya tertib teratur gitu loh. Ya. Prinsip kita menghadap Allah, tapi ada satu wasilah di mana kita menghadap jadi tertib teratur. Ya, ke arah kiblat gitu kan. Itu. Kecuali tadi pada waktu di perjalanan karena tidak memungkinkan ya, artinya kita mengikuti arah di mana perjalanan itu kan ke dalam keadaan darurat. Darurat atau bihul mahdurat kan prinsipnya begitu. Ya, yang penting kan kita tidak meninggalkan sholat gitu kan. Iya. Terima kasih atas penjelasannya tentang kaifiyah dari mana sholat jamak ataupun sholat khotok dimanapun kita melaksanakan sholat ketika musafir sudah dijelaskan oleh beliau. Kaum muslimin muslimat shoimin shoimat dimanapun Anda mendengar suara kami bekerja sama dengan radio Suara Biduri dimanapun Anda berada mendengarkan suara kami. Yang belum bergabung dengan kami silakan bisa hubungi di nomor kontak 08 7711646519. Kami ulangi 087711646519. Kaum muslimin muslimat shoimin shoimat dimanapun Anda berada, silakan yang belum bergabung untuk bergabung di nomor kami 087711646519.
Kurang berapa? 5 menit. Oh. Oke, ini ada satu pertanyaan Pak Kiai dari hamba Allah yang terkait dengan pelaksanaan sholat, khususnya kebetulan masjidnya itu bertingkat. Masjidnya tingkat, masjid tingkat, ya kayak di Masjid Agung lah, ini sampai tingkat 4 ngaten. Nah ini yang di bagian bawah, ketika dia berjamaah dengan imam ada di posisi lantai atasnya, itu dengan melihat layar monitor, katakan di situ dipasang semacam televisi yang melihat gerakannya itu dari situ, apakah ini memang diperbolehkan sholat kita itu yang semacam itu sah apa tidak? Matur nuwun. Terima kasih. Jadi permasalahannya kan begini, memang kan sekarang bangunan masjid-masjid sekarang memang umumnya kan bertingkat gitu, iya, di mana-mana begitu, sehingga tadi untuk sholat berjamaah pun juga ya itu jadi ada yang bagian bawah dan bagian atas, ya memang dimaksudkan untuk bisa menampung jamaah yang lebih banyak kan begitu kan. Permasalahannya begini, sebenarnya kan makmum kalau tidak melihat gerakan imam secara langsung gitu ya, itu kan berarti makmum melihat gerakan makmum yang di depannya terus sampai ke belakang sehingga dimanapun sholat kita berada, asal kita melihat gerakan makmum yang ada itu sudah dianggap sah gitu kan. Cuma sekarang permasalahannya karena mungkin sesuatu hal, maka tidak memungkinkan makmum yang di bawah katakanlah bisa melihat gerakan imam dan makmum yang berada di atas kan gitu ya. Apakah boleh dengan menggunakan layar monitor? Berdasarkan kenyataan yang sekarang ini ada, yang pernah saya dengar fatwa dari ulama juga dikatakan sah karena itu kan berarti apa yang kita lihat di monitor kan sesuai dengan apa yang sebenarnya, ya, yang kita lihat yang sebenarnya, maka itu bisa dianggap sebagai, katakan kalau istilah sekarang itu wakil daripada makmum yang berada di atas. Jadi asalkan ya tentu saja monitornya itu monitor yang benar gitu kan, dan ternyata memang kalau monitor yang benar ya begitu kan. Jadi apa gerakan orang di situ yang kita lihat ya sebagaimana di situ. Maka yang pernah saya dengar dari fatwa ulama itu sah ya, dibolehkan, yaitu katakan bagian daripada kenyataan kita hidup di zaman sekarang ini memang begitulah. Artinya perkembangan zaman, perkembangan waktu. Ya, saya sering menyampaikan kalau ngaji di pondok itu begini. Kita kan sekarang di zaman sekarang yang seperti ini. Kita bayangkan andai kata mungkin zaman Nabi ada pesawat, Nabi pun juga naik pesawat mungkin kan begitu kan? Iya kan? Itu kenyataan. Ya karena pada zaman Nabi situasinya masih sederhana seperti itu, ya seperti itu yang ada. Ya kan? Mungkin kalau di zaman Nabi sudah ada televisi, mungkin loh, maaf. Mungkin Nabi Muhammad juga masuk televisi, mungkin loh ya. Mungkin. Ya, itulah. Jadi perkembangan zaman ini yang penting kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan kita. Itu bagian dari apa yang sudah kita rasakan selama ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasan dari pertanyaan tadi. Kaum muslimin, muslimat, soimat, para pendengar radio Suara Widri dimanapun Anda berada, demikianlah forum tanya jawab pada sore hari ini yang telah diampu oleh beliau Bapak Ki Haji Muhammad Ramadan Syabanzudi. Mudah-mudahan mendapatkan solusi ataupun jawaban dari para penanya di sore hari ini. Untuk kesimpulan bagi kesimpulan pada sore hari ini. Terima kasih pada para pendengar
Sorawiduri, dan muslimin muslimat, soimin soimat atas perhatian di dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Itulah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dengan masalah-masalah yang mungkin lebih mengena apa-apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, soimin soimat, para pendengar radio Sarwatul